Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran sosiologi. Bagaimana kabar Ananda sekalian pada kesempatan kali ini? Semoga semua yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda sekalian, bagi Ananda yang belum menyaksikan video pembelajaran sebelumnya mengenai ketimpangan sosial, dapat melihat tautannya melalui deskripsi video ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang dampak ketimpangan sosial. Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh ketimpangan sosial, baik itu dampak positif atau dampak negatifnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang dampak positif dari ketimpangan sosial. Apa dampak positif ketimpangan sosial bagi kehidupan masyarakat? Nah, inilah jawabannya. Yang pertama adalah ketimpangan sosial dapat menjadi stimulasi ampuh bagi beberapa wilayah untuk terus memaksimalkan potensi mereka demi menuju ke arah yang senantiasa lebih baik lagi. Nah, dampak yang pertama ini seperti ini ya. Ada daerah yang telah mengalami kemajuan, namun ada daerah yang masih tertinggal, baik secara ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan suatu stimulasi atau suatu rangsangan bagi daerah yang masih tertinggal ini, bagaimana mereka dapat terus mengembangkan potensi yang mereka miliki. Apakah dari segi sumber daya alamnya, apakah dari segi pariwisatanya, apakah dari segi ekonomi kreatifnya, dan lain sebagainya. Bagaimana mereka bisa memaksimalkan potensi itu sehingga mereka bisa mengikuti perkembangan-perkembangan daerah lain yang sudah lebih dulu mencapai kemajuan. Nah, ini adalah poin yang pertama. Kemudian yang kedua, ketimpangan sosial dapat menumbuhkan rasa empati antar golongan untuk membantu yang lain demi mendapatkan kesetaraan yang sudah semestinya. Nah, ketimpangan sosial ini juga membuat ya golongan-golongan kaya ini menimbulkan atau timbul rasa empatinya kepada masyarakat yang miskin agar mereka bisa membantu mereka untuk mendapatkan kesetaraan yang sudah semestinya. Nah, jika ini terjadi ya dalam skala yang luas, maka kesetaraan itu dapat terwujud ya. Bagaimana golongan-golongan kaya ya membantu orang-orang yang miskin ya, memberikan mereka bantuan modal, memberikan mereka peluang usaha dan memberikan mereka penghasilan yang layak jika mereka bekerja ya. Nah, ini adalah bentuk ya munculnya rasa empati dari golongan kaya terhadap golongan miskin. Kemudian yang ketiga, ketimpangan sosial meminimalisir mental individu yang biasanya gampang cepat puas. Dengan ini mereka akan terus didorong untuk mengkontribusikan yang lebih baik lagi dari diri mereka masing-masing. Nah, ketimpangan sosial ini juga akan mengurangi mentalitas ya orang-orang yang cepat puas dengan kondisi mereka. Sudah cukuplah apa yang saya capai. Saya berhenti di sini saja. Nah, mentalitas seperti ini dapat diminimalisir ya melalui ketimpangan sosial, sehingga orang-orang akan terus berusaha untuk berkontribusi lagi, bukan hanya untuk diri mereka sendiri ya, tapi juga berkontribusi positif terhadap kehidupan masyarakat lainnya yang berasal dari kelas sosial yang berbeda. Nah, ini adalah poin yang ketiga dari dampak positif ketimpangan sosial. Kemudian yang keempat, ketimpangan juga mengajarkan pada masyarakat mengenai arti tentang kehidupan yang beragam. Bahwa dalam kehidupan ini manusia itu tidak sama. Ada orang-orang yang berhasil secara ekonomi, ada masyarakat, ada kelompok masyarakat yang berada pada lapisan atas, ada kelompok yang berada pada lapisan menengah, dan ada juga yang berada pada lapisan bawah. Ini mengajarkan kita bahwa ternyata kehidupan itu beragam. Nah, inilah poin yang keempat dari dampak positif ketimpangan sosial. Kemudian yang kelima, ketimpangan sosial juga mendorong manusia untuk lebih pandai bersyukur atas apa yang dipunyai. Ya, melalui ketimpangan ini kita juga belajar ya bahwa manusia itu posisinya tidak sama ya. Kita harus mensyukuri di posisi mana kita berada. Ya, bukan berarti kita cukup berada pada lapisan itu saja. Namun bersyukur ini artinya apa? Kita terima ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan ya. Namun kita juga selalu berusaha untuk memperbaiki diri ya, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Nah,
Kalau kita berada di lapisan menengah, kita bersyukur masih ada orang-orang yang berada di lapisan bawah. Nah, begitu juga ya di lapisan bawah masih ada lagi orang-orang yang kehidupannya jauh di bawah itu lagi. Nah, inilah yang disebut dengan kita harus senantiasa bersyukur tentang apa yang kita miliki. Ya, sekali lagi bersyukur bukan berarti kita menerima saja ya. Kita bersyukur dengan kondisi itu, namun kita juga tetap berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Nah, itulah dampak positif dari ketimpangan sosial. Sekarang kita akan kaji apa dampak negatif dari ketimpangan sosial. Yang pertama adalah melemahnya minat untuk berusaha dan berwira swasta. Banyaknya perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Hal tersebut secara perlahan dapat menyisihkan pengusaha kecil lokal yang tidak mampu bersaing dari segi modal maupun teknologi. Ya, banyaknya perusahaan-perusahaan besar, investor-investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka memiliki modal yang besar, mereka memiliki fasilitas yang lengkap ya. Ini membuat pengusaha kecil merasa tersisih. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan melemahnya minat berusaha. Ini yang dimaksud adalah minat berusaha dari pengusaha-pengusaha kecil dengan minimnya modal, dengan kurangnya fasilitas yang mereka miliki ya. Nah, sehingga sulit bagi mereka untuk bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar. Kemudian yang kedua adanya diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. Diskriminasi adalah suatu tindakan atau perlakuan yang mencerminkan ketidakadilan terhadap individu atau kelompok tertentu yang disebabkan oleh adanya karakteristik khusus yang dimiliki oleh individu atau kelompok tersebut ya. Nah, ada faktor-faktor atau bentuk-bentuk dari diskriminasi ya. Yang pertama adalah faktor penyebab diskriminasi karena perbedaan suku atau ras. Ini disebut juga diskriminasi suku dan ras ya. Contohnya apa? Menutup peluang kerja suatu jenis pekerjaan bagi ras atau suku bangsa tertentu. Ketika adanya peluang kerja, kemudian direkrutlah karyawan, ada karyawan berasal dari suku bangsa tertentu kemudian ditolak karena karena dia berasal dari suku bangsa tertentu. Nah, ini adalah bentuk diskriminasi suku dan ras. Kemudian yang kedua, perbedaan kelas sosial, diskriminasi kelas sosial. Contohnya apa? Pelayanan berbeda atas fasilitas umum, misalnya fasilitas kesehatan, terhadap masyarakat yang kaya dan masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin. Ketika orang kaya berobat, mereka diberikan pelayanan yang maksimal ya. Namun ketika yang datang adalah si miskin, pelayanannya sangat jauh berbeda. Ini adalah bentuk diskriminasi kelas sosial. Kemudian yang ketiga, diskriminasi karena gender atau perbedaan jenis kelamin. Contohnya apa? Menetapkan gaji yang lebih rendah kepada tenaga kerja wanita dibanding pria, meskipun mereka melakukan tugas dan tanggung jawab yang sama. Ketika itu karyawan itu merupakan karyawan pria atau laki-laki, dia mendapatkan gaji yang lebih tinggi, sementara wanita mendapatkan gaji yang lebih rendah. Nah, ini adalah diskriminasi gender. Kemudian yang keempat, diskriminasi karena perbedaan agama atau kepercayaan. Contohnya apa? Mempersulit atau menghambat proses kegiatan keagamaan lain di suatu daerah. Ya, misalnya di suatu wilayah mayoritas penduduknya adalah agama tertentu. Nah, ketika ada kelompok minoritas yang ingin beribadah, maka kelompok ini dihalang-halangi atau dihambat untuk melaksanakan ibadah. Nah, ini namanya diskriminasi agama. Kemudian yang kelima, diskriminasi karena pandangan politik. Contohnya apa? Ada golongan masyarakat tertentu yang memiliki pandangan politik yang berbeda, kemudian mereka mendapatkan perilaku diskriminatif, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, perbedaan diskriminasi karena perbedaan kondisi fisik. Ya, misalnya apa? Kaum disabilitas mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dalam pelayanan, baik itu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ketika ini terjadi ya, ketika kondisi fisik itu dijadikan dasar untuk melakukan diskriminasi, nah ini namanya diskriminasi karena perbedaan kondisi fisik. Nah, kemudian Patty Grau, seorang sosiolog ya, mengemukakan ada dua bentuk diskriminasi, ada diskriminasi langsung dan ada diskriminasi tidak langsung. Apa itu diskriminasi langsung? Adalah bentuk diskriminasi di mana hukum, peraturan atau kebijakan dibuat dengan jelas menyebutkan secara jelas karakteristik tertentu. Nah, misalnya ada aturan pemerintah yang menyatakan bahwa suku bangsa ini dilarang untuk mengikuti atau mendapatkan layanan pendidikan. Nah, contohnya ini namanya diskriminasi langsung, tapi itu tidak terjadi ya dalam kehidupan kita ya.
Nah, ini namanya diskriminasi langsung. Kemudian ada diskriminasi tidak langsung ya. Tipe diskriminasi ini terjadi ketika suatu peraturan yang sifatnya netral namun pelaksanaannya terjadi diskriminasi. Ya, misalkan aturan pemerintah bahwa semua masyarakat berhak mendapatkan layanan pendidikan. Namun dalam prakteknya ada suatu golongan tertentu ya, suku bangsa tertentu atau golongan masyarakat kelas sosial tertentu ya, kelas sosial bawah contohnya tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal ya, baik itu dalam pendidikan, dalam kesehatan dan sebagainya. Maka ini namanya diskriminasi tidak langsung. Ya, secara tertulis tidak ada, namun dalam prakteknya, dalam pelaksanaan dari kebijakan itu ini terjadi. Nah, ini yang disebut dengan diskriminasi tidak langsung. Kemudian kita lihat dampak yang ketiga adalah kecemburuan sosial ya. Kecemburuan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi munculnya perasaan atau sikap yang kurang senang dari satu kelas sosial karena adanya perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kecemburuan sosial dapat muncul melalui dua sisi kemungkinan. Sisi pertama adalah melalui prasangka, yaitu sikap perasaan orang terhadap golongan tertentu. Kemudian sisi kedua akibat perlakuan yang diterima oleh kelompok masyarakat yang dibeda-bedakan. Nah, kecemburuan sosial terjadi karena berhubungan erat dengan diskriminasi ya, karena adanya diskriminasi misalkan dalam layanan kesehatan, ketika orang-orang kaya berobat mereka mendapatkan pelayanan yang prima, sementara ketika masyarakat miskin yang berobat mereka cenderung diacuhkan bahkan diabaikan. Nah, ini akan memunculkan kecemburuan sosial ya, bisa melalui prasangka namun bisa juga karena perlakuan ya. Kalau kita ambil contoh dalam sisi pengobatan tadi, ini merupakan dalam perlakuan yang diterima, mereka cemburu karena perlakuan yang berbeda. Kenapa orang-orang kaya kok dihormati, mereka mendapatkan fasilitas yang terbaik, namun masyarakat miskin yang berobat malah mendapatkan perlakuan yang sebaliknya. Nah, inilah yang disebut dengan kecemburuan sosial. Kemudian juga dampak negatifnya bisa menimbulkan konflik ya. Konflik terjadi karena perbedaan pendapat, ideologi, budaya, dan lain sebagainya di masyarakat yang kemudian menimbulkan masalah dan belum ditemukan kesepakatan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini juga erat kaitannya dengan diskriminasi ya. Dari diskriminasi kemudian muncul kecemburuan sosial ya. Dari kecemburuan sosial ini bisa mengakibatkan terjadinya konflik sosial jika masalah itu tidak segera diselesaikan. Nah, inilah yang harus diantisipasi oleh pemerintah dan segala pihak yang berhubungan ya, stakeholder terkait ya, bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi konflik sosial dalam kehidupan masyarakat akibat dari ketimpangan sosial. Kemudian kriminalitas ya. Masyarakat miskin karena ketimpangan sosial harus berusaha keras memenuhi kebutuhan hidupnya di era globalisasi ini. Beberapa dari mereka ya terpaksa menghalalkan segala cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dengan melakukan berbagai macam tindakan kriminal. Ya, karena mereka untuk berusaha sulit, untuk mendapatkan pekerjaan sulit, adanya diskriminasi. Ketika mereka ingin bekerja, mereka ditolak. Ketika mereka ingin berusaha, mereka tidak punya modal. Nah, akhirnya apa? Mereka terjerumus ke dalam perilaku kriminalitas. Nah, ini juga harus menjadi antisipasi dari berbagai macam pihak, bagaimana agar kriminalitas ini dapat dikurangi. Nah, kemudian adanya monopoli. Seseorang yang mempunyai kekuatan baik dari segi ekonomi, hukum, politik, dan bidang lain akan berupaya untuk bisa lebih menguasai bidang masing-masing dengan cara melebarkan sayap kekuasaan mereka. Hal tersebut membuat rakyat miskin semakin tertindas karena mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya. Nah, ini erat juga kaitannya dengan ketimpangan dalam bidang sosial ekonomi ya. Ketika masyarakat yang berada pada lapisan atas ini ya, mereka terlalu ya memperluas kekuatannya ya, mereka semakin karena mereka punya kekuatan ekonomi, kekuatan hukum, kekuatan politik, kemudian mereka memperluas usaha mereka, memperluas bidang mereka ya, yang sebelumnya contohnya mereka adalah pengusaha yang kaya, kemudian mereka terjun ke bidang politik. Nah, mereka sudah memiliki dua kekuatan, secara ekonomi mereka kuat, secara politis mereka kuat ya, sehingga mereka memonopoli ya kegiatan ekonomi di suatu wilayah atau suatu tempat. Nah, inilah yang terjadi, sementara masyarakat miskin sulit sekali untuk bisa mengeluarkan diri atau sulit sekali untuk bisa mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Nah, inilah yang namanya monopoli. Nah, Ananda sekalian, itulah tadi dampak negatif dari ketimpangan sosial. Sebelumnya kita juga sudah mempelajari apa saja dampak positif dari ketimpangan sosial. Nah, terima kasih bagi Ananda yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat, dapat menambah wawasan dan pengetahuan Ananda sekalian. Baiklah, di akhir video ini
Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel pembelajaran ini sekarang juga. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.